Halo, assalamualaikum. Apa kabar? Ketemu lagi dengan mdchannel.net. Teman-teman, hari ini saya mau pasang klakson, pakai klakson keong, dan itu menggunakan relay untuk mobil Yaris tahun 2010 yang biasa orang sebut dengan Yaris Bakpao. Nah, klakson ini kan udah cukup lama dipakai, jadi kemungkinan besar sudah rusak karena ketika digunakan itu udah nggak ada suaranya. Jadi nanti saya akan pasang klakson model keong, berikut juga dengan relaynya. Jadi nanti ketika teman-teman mau pasang sendiri di rumah, ya harapannya bisa gitu ya, dengan ngikutin tutorial dari video ini atau dari video-video yang teman-teman lihat di akun-akun YouTube lainnya gitu kan, karena banyak sekali cara dan bagaimana ganti klakson dengan menggunakan relay di channel YouTube lainnya. Jadi semuanya hampir sama gitu kan, tapi nanti kita akan bahas bagaimana cara penggunaannya dan bagaimana cara membaca relaynya sekalian, biar supaya klakson yang teman-teman pakai dengan menggunakan relay itu lebih powerful gitu. Nah, selain itu, kenapa saya gunain klakson keong agak jauh lebih gentle gitu ya gitu. Kalau laki-laki itu suaranya jauh lebih keras gitu kan, jadi enak aja kalau misalkan pas ketika lagi dipencet klakson di setirnya itu suaranya nyaring gitu kan. Makanya saya lebih suka dengan klakson model keong. Nah, supaya kondisinya lebih powerful, suaranya makin kenceng dan irit listrik, makanya saya gunain relaynya sekalian biar supaya lebih enak lagi. Oke teman-teman, nanti saya akan tunjukin bagaimana caranya masang, ikutin aja terus. Assalamualaikum. Halo teman-teman, ini saya gunain klakson keong yang Denso. Ini yang 12 volt ya teman-teman, 2. Jadi rasanya cukup kenceng kalau misalkan nanti sudah kepasang dengan menggunakan relay. Ya itu tadi saya bilang karena jauh lebih powerful dan cowok gitu suaranya ya, jantan. Nah, saya gunain juga relaynya ini relaynya nanti teman-teman bisa beli sendiri relaynya, terus bisa dipasang sendiri. Ini kalau ini satu paket ya, sudah sama kabelnya. Nah, jadi kabel ini buat kemana aja itu ada petunjuknya. Jadi nanti teman-teman bisa browsing lewat YouTube, ataupun teman-teman bisa browsing juga lewat Google, angka-angka yang ada di dalam sini itu fungsinya buat apa dan salurannya kemana. Nah, di sini sudah satu paket nih ya teman-teman. Ini rumahnya dan ini relaynya. Jadi tinggal dicolok ini nggak bisa dibolak-balik karena sudah pas gitu, sudah sesuai. Jadi nggak bisa diputar kiri atau putar kanan, nggak akan bisa karena lubangnya nggak akan sama. Nah, gimana cara ngebacanya? Kemana jalur kabelnya ini teman-teman bisa lihat. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman lihat di sini ada terminal 30 gitu ya. Terminal 30 itu biasanya listrik nih. Ini ada merahnya, dia listrik. Terus kemudian sebelum ke baterai ini dikasih fuse. Jadi kalau misalkan nanti ada konsleting, fuse-nya yang rusak, putus gitu ya. Jadi nggak ke klaksonnya yang rusak. Nah, jadi dengan adanya fuse ini jauh lebih aman ya, safety. Nah, ini terminal 30. Ini salurannya ke listrik baterai. Nah, terus kemudian ini di sini juga ada terminal 87. Terminal 87 itu teman-teman di sini ada 2 ya nih. Untuk terminal 87 itu salurannya ada 2, yaitu ke positifnya klakson yang satunya dan klakson yang satunya. Jadi di sini salah satunya untuk positifnya yang kabel 87. Nah, dari sini nanti pasang di satunya dan di satunya. Ini terminal 87. Jadi kalau terminal 87 itu nanti buat ke positifnya klakson. Nah, terus kemudian terminal 86. Terminal 86 ini ada kabel hitam. Nah, ini ground ya teman-teman, nanti ditempel di body, bisa di body groundnya body ataupun di groundnya mesin bisa. Nah, itu di terminal 86. Jadi terminal 86 itu buat di ground gitu ya. Lalu satu lagi ini adalah terminal 85 nih. Kalau misalkan alirannya dari relay di sini, ini tulisannya pasti terminal 85. Nah, terminal 85 ini adalah ke kabel dari tombol klakson yang ada di setir. Jadi nanti ada kabel aslinya itu dimasukin ke dalam sini. Ini dia akan disatuin ke listriknya dari tombol klakson yang utama. Kabel asli dari si mobil tersebut. Itu. Jadi itu adalah
apa namanya jalur-jalurnya dari terminal 30, 85, 87, 86 gitu. Nah, jadi teman-teman tinggal pasang aja, tinggal sambungin, habis itu nanti tinggal dicoba gitu. Kira-kira nyala atau enggak. Harusnya sih kalau misalkan ngikutin cara yang sudah ada di sini, petunjuk yang ada di sini, atau teman-teman lihat video yang ada di YouTube gitu ya, tentang bagaimana cara pasang relay yang benar, harusnya bisa terpasang sih. Nggak akan salah sih, harusnya nggak akan salah. Yang penting teman-teman kunci kontaknya di off dulu, jadi nanti setelah dipasang baru di onin, biar supaya nanti ketahuan kalau misalkan nggak kepasang, bukan nggak pasang ya, atau nggak nyala, itu sumbernya dari mana. Mungkin kabelnya kurang kenceng, atau kabel ada yang putus dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana cara membaca angka yang ada di relay supaya tidak terlalu boros listrik karena tidak menggunakan relay gitu. Makanya biar supaya powerful dikasih relay. Nah, saya akan coba pasang, nanti hasilnya seperti apa teman-teman ikutin aja. Oke. Nah, ini adalah mobil yang akan saya pasang klakson keongnya dengan menggunakan relay. Nanti gimana cara pemasangannya teman-teman bisa ikutin, karena agak susah juga. Klaksonnya itu ada di dalam bumper sini, jadi bumpernya tuh harus dilepas ya, nggak usah sampai diturunin banget, mungkin bisa sampai kebuka sedikit aja atasnya supaya klaksonnya tuh kelihatan. Nah, adanya di dalam sini, jadi teman-teman mesti harus buka baut-baut yang ada di bumpernya. Jadi teman-teman buka dulu kap mesinnya. Di sini buka kap mesinnya, nanti ada baut-baut yang harus dibuka. Nah, teman-teman harus buka ini untuk supaya bumpernya bisa diturunkan ke sini. Terus juga dengan yang baut-baut bagian sini nih, ada nih di sini, nanti dilepas juga. Terus kemudian di bagian sini juga dilepas. Jadi supaya nanti klaksonnya kelihatan. Oke, kita lepas ya teman-teman, supaya nanti teman-teman tahu kalau misalkan mau pasang sendiri. Jadi setiap mobil beda-beda lokasi klaksonnya. Jadi kalau untuk Yaris tuh lokasinya ada di sini.
Nah itu dia teman-teman, gimana caranya ganti klakson dengan menggunakan relay. Jadi suaranya jauh lebih powerful itu. Nah tadi kan saya sebutkan di depan, kalau misalkan terminal 30 kemana, 87 kemana, 85 kemana, 86 kemana. Nanti teman-teman bisa browsing sendiri, teman-teman bisa cari gambarnya di Google sendiri, biar supaya tinggal ngikutin itu aja. Yang penting jangan salah pasang ya, min ke plus, plus ke min, terbalik, plus ya plus, min ya min gitu kan. Nah ini klakson yang lama yang sudah tidak berfungsi gitu ya. Ini kiong racun. Kalau tadi kiong denso, itu suaranya jadi agak kencang. Oke teman-teman, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.